Kembali di Market Buzz, pemirsa, sebelum kami berbincang bersama analis, ada beberapa data yang menarik untuk kita simak dari Vietnam. Ada hari libur nasional Vietnam. Kemudian dari Indonesia tentu saja ada data mengenai inflasi inti Indonesia secara year on year di bulan Agustus. Dan dari China ada indeks manajer pembelian ataupun PMI manufaktur Caixin China di bulan Agustus. Dari Korea Selatan ada PDB Korea Selatan quarter on quarter, kemudian neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Agustus. Dari Amerika Serikat ada dua data yang bisa dicermati, yaitu adalah klaim pengangguran awal Amerika Serikat, kemudian ada indeks manajer pembelian ataupun PMI manufaktur ISM di bulan Agustus, dan dari Jerman ada data mengenai indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Jerman di bulan Agustus. Ya, pemirsa, untuk membahas pergerakan IHSG dan sentimen apa saja yang mempengaruhi sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak Robertus Hardy, Head of Research Henan Putirai Sekuritas. Selamat pagi Pak Robertus. Halo, selamat pagi Mas Riki. Ya, apa kabar Pak? Baik, baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz, di Power Breakfast. Bicara mengenai sentimen IKN Nusantara yang kemudian dinilai memberikan booster terhadap performa dari BUMN karya yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia begitu ya, yang ini kemudian meninggalkan tren sideways-nya. Kemarin menguat cukup signifikan. Apakah benar sentimen yang menjadi fokusnya adalah terkait dengan IKN? Kalaupun memang iya, kenapa baru sekarang? Karena kalau kita lihat dari sentimen IKN sendiri kan ini sudah bergaung lama dan mengenai realisasi proyek IKN Nusantara sendiri kan memang ini juga sudah lama disampaikan begitu. Tapi Ya, kemudian secara momentum kenapa baru sekarang untuk BUMN karya ini menunjukkan tren rebound? baik, baik. Ya, berarti memang sebenarnya pertanyaannya itu juga tuh, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa baru sekarang gitu kan? Jadi Hmm. sebenarnya pergerakan kemarin tuh menurut kita juga agak-agak mencurigakan juga nih ya Mas Wiki. Karena kan Hmm. menurut kita sih sebenarnya pemenangan tender gitu ya, pengumuman tender beberapa proyek IKN oleh Kementerian PUPR yang dimenangkan oleh beberapa BUMN karya itu sebenarnya menurut kita tidak akan serta merta membuat para kinerja keuangan di BUMN karya ini akan membaik gitu, serta merta membaik, karena kan sekarang ini tentu kalau misalnya pembiayaannya itu bisa dibayar langsung cash di muka itu mungkin bisa membaik tuh Mas Wiki. Tapi kalau dengan skema yang masih ada terlebih dahulu nih, kayak misalnya harus dibiayai dengan hutang berbunga gitu misalnya, tentu ini sebenarnya justru akan memberatkan sih. Sebenarnya justru akan memberatkan. Jadi yang perlu kita tahu ke depannya adalah bagaimana skema dari pembiayaan proyek ini. Kalau misalnya ada bantuan dari pemberi proyek, notabene Kementerian PUPR atau pemerintah, ataupun dalam bentuk pembiayaan lainnya gitu, mungkin dari lembaga pembiayaan yang bisa menjamin proyek ini bisa berjalan tanpa tanpa menurunkan kinerja keuangan dan operasional yang sekarang sebenarnya lagi struggle juga para BUMN karya untuk bisa melunasi kewajiban keuangannya. Jadi itu sebenarnya Mas Wiki yang perlu kita cermati ke depannya, bagaimana skema pembiayaan ini tidak memberatkan para BUMN karya dalam mengambil proyek nantinya, mengerjakan tender nantinya di infrastruktur IKN. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, jadi it's all coming back to fundamental reasons ataupun indicators gitu ya. Tidak hanya kemudian melihat IKN sebagai salah satu sentimen pendongkrak, tapi ada hal yang mungkin perlu dicermati lah ya. Tapi secara analisa fundamental kalau kita kupas satu-satu dari BUMN-BUMN karya, Ya. setidaknya seperti Waskita Karya, kemudian juga Adikarya dan juga Wijaya Karya, Anda melihat emiten-emiten ini punya fundamental yang cukup kuat nggak untuk menjadi pertimbangan utama mengapa kemudian investor sebaiknya tertarik kepada saham-saham ini? Ya, menarik, menarik juga pertanyaannya, karena kalau kita bisa memilih gitu kan, satu atau dua gitu di antara empat, kan sekarang ada empat BUMN karya yang udah terdaftar. Mana sih kira-kira yang paling baik gitu secara rasio keuangan kah atau fundamental kah? Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya dukungan dari pemerintah itu sebenarnya sih nggak kurang-kurang ya sebenarnya. Dalam artian tingkat pelunasan kewajiban itu kan sebenarnya udah jauh lebih baik lah, sudah membaik. Kemarin itu Waskita Karya mungkin sudah ada penerbitan saham baru, kemudian
juga restrukturisasi utang dan juga obligasi itu sebenarnya udah cukup membantu. Tapi kalau kita boleh memilih salah satu mungkin yang kita lebih condong ke salah satu adalah PTPP. PTPP ini punya rasio debt to equity ataupun profitabilitas itu masih lebih tinggi daripada yang lain, sehingga kemarin juga grupnya PTPP dan juga anak-anak usahanya itu termasuk menjadi salah satu yang menerima tender lebih besar daripada yang lain. Juga kita ngelihat sebenarnya Wika dengan beberapa anak usahanya, ada Wika Gedung itu juga menerima tender yang lebih besar daripada BUMN karya yang lain. Jadi mungkin dua ini kalau bisa dijadikan pilihan di antara empat ini masih cukup layak, karena kita semata-mata kita melihat kewajiban keuangan relatif terhadap balance sheet-nya itu tidak sebesar yang lain. Namun ya kita masih memperhatikan juga kira-kira seperti apa skema pembiayaan. Tentu semakin tidak memberatkan itu akan semakin baiklah untuk para BUMN karya ini bisa mengerjakan proyek yang penting juga kan. Kemudian seraya tetap mempertahankan kinerja keuangannya, ataupun kalau bisa ya ditingkatkan seperti itu, Mas Vicky. Oke, artinya PTPP dan juga Wijaya Karya yang Anda lihat sebagai perusahaan BUMN karya yang menarik lah ya dari segi fundamental. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harga dari BUMN karya ini, Waskita Karya sudah menguat 3,67% kemarin di level 563, kemudian Adikarya dengan kode Samadi menguat 2,53% di 810, dan Wijaya Karya atau Wika menguat 0,47% di level 1070. Dan untuk PTPP juga ini sedang ada di tren penguatannya begitu ya. Oke, secara termin investasi, kalaupun memang ingin memanfaatkan pergerakan yang terjadi saham-saham BUMN karya, apa yang bisa dimanfaatkan, Pak Robertus? Himbauan atau saran kami sih agak bisa berhati-hati juga ya, karena kan mungkin sentimen ini juga sifatnya sementara aja gitu, karena kembali lagi nanti kalau misalnya kinerja keuangan tidak bisa deliver ataupun juga tidak sesuai harapan, tentunya akan mengecewakan juga kan investor. Nah ini kan tentunya menurut kami sih masih harus perlu dicermati adalah skema pembiayaan. Tentunya kalau semakin tidak memberatkan itu akan semakin baik, tapi sementara ini kan yang baru diumumkan kan hanya pemenang tendernya. Nah untuk ngerjain tender itu butuh duit kan, jadinya itu yang perlu kita tahu dari mana datangnya, seperti itu sih Mas Wiki. Oke, tidak direkomendasikan walaupun untuk trading juga. Ya kalau mau memanfaatkan momentum itu tentu jangka pendek aja, saran kita untuk bisa memiliki resiko yang terukur juga gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya ya mungkin kalau trader ya kalau turun ya bisa membatasi resikonya gitu. Baik, oke, ke informasi lainnya ataupun beralih ke sektor lain, Pak Robertus, terkait dengan informasi yang juga kita tadi sampaikan di News Headlines mengenai laba bersih Indofood CBP, ICBP yang ambles 40% di semester 1 tahun 2022. Begitu juga Indofood meski tidak sedalam ICBP. Bagaimana proyeksi Anda terhadap pergerakan dua saham ini, dan secara sektoral ini kemudian sempat kemudian disampaikan sebagai sektor yang memiliki resiliensi yang cukup tinggi begitu karena masuk ke sektor konsumsi. Tapi kemudian tidak demikian yang tercermin dalam laporan keuangan. Apa yang Anda bisa analisa terkait dengan saham-saham ini? Iya, kalau kita ngelihat INDF sebenarnya lebih dari 50% gitu ya, mungkin 60% yang kontribusi dari ICBP sebenarnya. Jadi mungkin bisa kita bahas salah satunya aja ICBP karena kontribusinya cukup besar, mendominasi di INDF juga. Jadi kalau kita ngelihat di kinerja keuangan ICBP kemarin itu memang sudah diperkirakan sebelumnya, di mana kuartal 2 itu ada tekanan dari peningkatan harga bahan baku terigu, gandum yang terbukti menurunkan profitabilitas. Jadi harga bahan baku kemudian beban pabrikasi itu meningkat signifikan sehingga mengurangi profitabilitas, gross profit marginnya menipis gitu, sehingga tingkat profitnya berkurang juga. Dan yang tidak kalah penting juga sebenarnya mengenai ini beban keuangan. Jadi beban keuangan itu kan sebenarnya baik dari yang beban bunga maupun kerugian nilai tukar itu kan sebenarnya nggak semuanya bersifat operasional ataupun bukan merupakan kinerja operasional dari Indofood CBP. Jadi menurut kita sebenarnya di kuartal 3 ini ada peluang dia untuk bisa lebih baik karena udah ada
penyesuaian tingkat harga jual mie instan dan juga susu yang menjadi produk andalannya, itu kita sih cukup yakin bahwa margin akan improving. Nah, Hmm. seiring juga dengan kan harga gandum sekarang udah mulai turun, ya tentu kuartal 3 dan 4 ini sebenarnya profitability bisa membaik karena udah harga jual mie instannya naik, kemudian harga gandumnya diharapkan bisa turun lebih lanjut sehingga ini bisa memperbaiki kinerja keuangan di kuartal 3 dan 4. Jadi wajar aja kalau kuartal 2 kemarin lebih rendah karena ada tekanan itu harga bahan baku yang meningkat. Tapi kita sih meyakini kuartal 3 ini akan lebih baik sih, sehingga bisa dijadikan salah satu kesempatan nih bagi investor untuk bisa melakukan reakumulasi kembali mumpung kemarin lagi turun gitu. Oke, psychologically speaking, beberapa waktu yang lalu ada hal ataupun sentimen terkait dengan naiknya harga gandum karena memang salah satu pengaruh dari perang Ukraina dan juga Rusia begitu ya. Tapi kemudian petinggi Ya. dari Indofood juga menyampaikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dan nampaknya itu juga kemudian diamini oleh investor begitu ya. Tidak ada kekhawatiran mengenai suplai gandum dan lain sebagainya begitu. Tapi kemudian Ya. secara pergerakan harga saham untuk ICBP sendiri memang secara year to date ini sudah melemah 4,6%, dan setidaknya dari pergerakan mingguan juga ini menunjukkan pelemahan 5,41%. Artinya seperti yang Anda tadi sampaikan, ini mungkin bisa dijadikan sebagai momen untuk mengkoleksi ICBP dengan harga yang menarik begitu ya, untuk mereakumulasi lagi ICBP begitu ya? Betul, betul Mas Wiki. Karena penurunan kemarin itu menurut kita juga terlalu dalam dan terlalu Hmm. cepat, sehingga kemungkinan juga akan pemulihannya juga bisa cepat juga nih kalau misalnya investor tentunya sesuai dengan momentum bisa mengambil kesempatan ini. Kemarin aja setelah turun kan udah langsung rebound kan. Jadi sebenarnya ini Hmm. masih cukup resilient karena kedepannya kuartal 3 dan 4 kita masih cukup yakin sih masih akan bisa lebih baik kinerjanya gitu Oke. Mas Wiki.